Pemerintah Kota Depok melakukan pembongkaran proyek bangunan di atas area Situ Tujuh Muara, Kecamatan Bojongsari pada Minggu 25 Januari. Pembongkaran disaksikan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, David Partongo Olowan Marpaung. Menurut Supian, proyek bangunan yang dibongkar dibangun di atas badan air tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Dan selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribunnews Depok, rekan M. Rifki Ibnu Masyi. Silakan laporan Anda. Baik rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pihak pemerintah dari pemerintah Kota Depok bersama pemerintah Jawa Barat melakukan pembongkaran proyek pembangunan yang ada di atas badan air, tepatnya di area Situ Tujuh Muara, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, di mana pembongkaran tersebut dilakukan imbas adanya aduan dari masyarakat di mana pihak pengembang perumahan yang ada di lokasi membuat bangunan di atas air. Pantauan di lokasi sendiri memang tampak bangunan tersebut pihak pengembang membangun semacam jalan setapak atau jogging track di atas danau dengan menancapkan beton, kemudian di atasnya akan dicor untuk dapat dilalui. Namun fatalnya memang pembangunan proyek tersebut belum mengantongi izin hingga akhirnya dibongkar. Menurut keterangan dari pihak terkait bahwasanya sebelum pembongkaran dilakukan memang developer atau pengembang sudah diberikan teguran pertama, teguran kedua, hingga akhirnya pihak pemerintah sendiri membongkar bangunan liar itu. Selain membongkar bangunan di atas Situ Tujuh Muara, pihak pemerintah juga melakukan pembongkaran pagar yang membatasi antara alun-alun barat Kota Depok dengan wilayah tersebut. Dan sebagai penegaskan pula bahwasanya Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan area Situ Tujuh Muara merupakan milik pemerintah Jawa Barat dan setu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu, pihak pengembang perumahan yang ada di lokasi dilarang keras untuk memanfaatkan situ tersebut atau untuk menutup akses bagi masyarakat. Demikian rekan Nurma yang bisa saya sampaikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih rekan Rifki dan selamat bertugas kembali. Gimana teman-teman? Terkait hasil pemantauan hari ini seperti apa Pak? Ya, hari ini saya alhamdulillah didampingi Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandi Miwari, Pak Dan Ramil, kemudian ada Pak Kadis SDA Provinsi Jawa Barat dan Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya, Pak David. Ya, Pak David. Jadi kehadiran kami sini memastikan bahwa hasil koordinasi kami dengan pemerintah provinsi yang memiliki aset terhadap Setu Bojongsari atau Setu Tujuh Muara, juga hasil informasi yang kami dapat dari BBWSCC bahwa pembangunan bangunan yang ada di atas badan air atau setu ini tidak berizin ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi hasil koordinasi dengan Pak Gubernur yang tadi sejatinya belum mau hadir tetapi menugaskan Pak Kadis SDA, intinya pemerintah provinsi ingin asetnya dikembalikan seperti sedia kala atau di awal, tidak ada bangunan di atasnya, sehingga kita melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sudah mulai dibangun di atas Setu Tujuh Muara ini. Seperti itu sih. Ini bangunan apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya sendiri belum paham bangunan apa, tapi informasi izinnya belum ada gitu ya, sehingga kita nggak tahu pemanfaatan atau peruntukan, tapi itu ada di badan air, harus dibongkar. Dari hasil pemeriksaan, ini punya siapa Pak bangunan ini? Sepertinya ini dari developer ya, pengembang di sini yang nggak tahu pemanfaatannya rencananya untuk apa, tapi sekali lagi dari BBWSCC sudah memberikan teguran pertama, kedua, tetapi juga belum juga diindahkan untuk dibongkar, suruh bongkar secara
pribadi atau oleh mereka, tetapi tidak dilakukan pembongkaran. Kemudian kita koordinasi dengan pemerintah provinsi juga nggak berkenan ini dibuat bangunan, sehingga ya hari ini kita melakukan eksekusi terhadap bangunan ini sendiri. Pak, sudah ada komunikasi dengan pihak pengembang dan nanti kedepannya ada sanksi seperti apa, Pak? Sebetulnya buat kami tidak atau belum pada sanksi-sanksi lain, tapi kami tidak mengizinkan. Saya mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini karena ada di wilayah Depok dan ini menjadi asetnya Provinsi Jawa Barat, sehingga kita bongkar. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum nanti mungkin kami akan terus koordinasi dengan pihak BBWSCC. Ya Pak. Pak, warga Sawangan katanya banyak yang ngeluh nggak boleh mancing tuh Pak. Gimana itu Pak? Kalau itu hal yang berbeda sebetulnya ya, artinya mancing itu sebetulnya bisa di semua dan sebetulnya dibolehkan juga mancing karena ini nggak ada yang larang juga mancing di sini ya Pak. Ya, betul. Soalnya sempat ada keluhan seperti itu Pak, dilarang oleh pihak developer katanya untuk masuk di kawasan sekitar sini, tapi ya, di sebelah sana. Ya, yang pasti begini, salah satu hal yang menghalangi orang bisa masuk ke area ini kan ada bangunan itu tuh pagar. Ya sejatinya kan tempat ini menjadi tempat publik ya, semua orang boleh ke sini, sehingga kami berinisiasi juga membongkar pagar itu untuk biar masuk warga bisa menikmati juga pinggir satu di titik ini. Seperti itu sih. Ya. Ada lagi teman-teman? Pak Wali, perbaikan jembatan gantung Pak Wali. Ya, itu udah kita segera tindak lanjuti, kemarin sudah ACC dari BTT untuk segera diperbaiki. Dari kepolisian. Mangga. Iya, terhadap situ ini memang ada ya pelanggaran karena ada sesuatu yang merusak badan air gitu ya. Jadi terhadap tersebut kami mendapat aduan dari masyarakat dan segera dalam hitungan hari kami cek dan ternyata ditemukan ini, sehingga tanggal 27 Oktober kami memberikan teguran pertama kepada pengembang untuk segera menghentikan konstruksi dan membongkar secara mandiri. Kemudian sesuai dengan ketentuan perundangan, kita harus menunggu juga menjadi teguran kedua. Teguran kedua sudah terbit tanggal 7 Januari dengan teguran yang sama. Dan 7 hari dari 7 Januari itu kemarin sedang diproses teguran ketiganya. Ketika sudah teguran 3 maka tidak mengindahkan, tentunya kami akan memproses sesuai dengan ketentuan perundangan. Tentunya ketentuan perundangan itu tentunya ada konsekuensi pidana terhadap itu. Tapi syukur alhamdulillah permintaan daripada Pak Gubernur, ternyata ini asetnya BMN-nya Provinsi Jawa Barat, sehingga tentu yang punya aset mempunyai kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap aset yang dimilikinya. Ini peluang pidana itu bisa saja terjadi. Ketika nanti teguran ketiga belum dilaksanakan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tentunya itu dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundangan. Tapi sampai saat ini kita eksekusi untuk agar dilaksanakan secara secara bersama-sama. Tentunya Selain pembongkaran kan ada sertifikasi dan batas tapak buat itu ya setu ya Pak. ya. Ada salah satunya setu Kajian, ini. ya betul. Itu pengawasannya seperti apa sih Pak? Jadi sebagaimana ketentuan perundangan, maka situ itu sepadannya perlu untuk ditetapkan oleh namanya keputusan menteri. Saat ini proses untuk situ ini sedang proses penetapannya oleh Bapak Menteri. Setelah nanti proses penetapannya maka itu menjadi sah, bos, sepadan ada pembatasan perlakuan di sepadan tersebut. Jadi semua harus mematuhi, tentunya itu sedang proses. Nah, saya pikir inline semua dengan apa yang kita laksanakan. Jadi yang intinya ini Provinsi Jawa Barat yang punya aset sehingga berniat untuk melaksanakan sesuai dengan aset yang dimilikinya. Jadi kami dari BWCC ditanyakan tadi apakah kita pernah menerbitkan situ untuk lokasi yang sedang kita lihat di depan kita sama sekali tidak pernah menerbitkan izin untuk bangunan-bangunan tersebut. Izin hanya sempadan itu pernah dilaksanakan dulu, tapi hanya sempadannya untuk jogging track dan itu. Mungkin itu Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.